perjalanan kita mulai dari Jalan Lakda Adi Sucipto, Yogyakarta. Ini sih Mas Yulianto ya? Sorry Mas, agak lama, ada yang ketinggalan tadi. Boleh nitip depan Mas? Terminal Jombor ya Mas? Nah, sekarang aku berada di dalam terminal Jombor, teman-teman. Jadi pada pagi hari ini aku mau naik bis Handoyo menuju ke arah barat. Titik naiknya aku cantumin di garasi yang sebelah sana, teman-teman. Jadi ini sengaja masuk dulu ke terminal Jombor, sekalian lihat-lihat pagi hari ini ada bis apa aja di terminal Jombor. Kalau dilihat-lihat sih belum ada keberangkatan bis ya. Mengingat ini baru jam 6. Biasanya yang paling pagi itu kalau nggak salah Safari Dharma Raya deh, itu 6:30 sama kayak bis yang kita naikin sekarang, teman-teman. Jadwal berangkatnya jam 6:30 pagi. Dan sebagian agen-agen juga masih banyak yang tutup. Nah, sebelah sana ada bis Haryanto, jam keberangkatan ya mungkin jam 6 atau jam 6:30 ya. Sepi, belum ada bis-bis masuk. Nah, di sebelah sini ada bis Mustika, teman-teman. Tapi ini yang medium ya, yang kecil, jurusan Jogja Magelang. Kalau yang sebelah sana tadi shelternya Haryanto yang ke Kudus, teman-teman. Di sebelah sana terpantau ada Bejo, teman-teman, travel yang ke Jepara ini kalau nggak salah. Cuma baru beberapa kios doang, teman-teman, yang buka. Sebagiannya masih pada tutup, kayak punyanya Sumber Alam tuh masih tutup. Ini ada Gunung Harta masih pada tutup. Puspa Jaya yang baru buka masih kehitung jari. Belum ramai jam segini. Mungkin 1-2 jam lagi tuh kemungkinan bakalan rame. Tapi nggak tahu juga deh, sekarang hari Senin. Harusnya kemarin malam ya, Liga Malam Senin. Sekarang hari Senin pagi, teman-teman. Nah, ini ada Agramas BM 004, kayaknya baru datang deh. Di sebelah sini ada Juragan 99, ada Gunung Harta Sweet Kombi, ada City Trans sama Agramas, teman-teman. Gunung Harta Sweet Kombi apa bukan ya? Oh, Sweet Kombi, teman-teman. Dia pakai SR3 Neo Ultimate R. Di dekat pintu keluar sini terparkir bis Cahaya Trans, teman-teman, keberangkatan pagi. Kemarin aku pernah naik Cahaya Trans angkatan pagi, teman-teman. Kebetulan dapat unit culture. Bisa ditonton videonya di sini, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat halte Trans Jogja. Biasanya kalau nggak ngejar waktu, aku kalau ke terminal tuh naik Trans Jogja, teman-teman. Tapi berhubung tadi waktunya mepet, terus ada barang yang ketinggalan juga, jadi ya kejar waktu aja naik Gojek. Biar lebih cepat, lebih efisien. Dan akhirnya kita nyampe juga di Pul Handoyo Terminal Jombor, teman-teman. Nah, di dalam itu adalah tempat buat boarding tiket, ada musola juga, dan ada toilet di sebelah sini. Cukup lengkap sih. Dan di sebelah sana itu bisnya banyak banget yang parkir, teman-teman. Nanti kita lihat ya. Tapi itu kalau turun di Cikopo atau Kelari bisa nggak, Mas? Kelari bisa. Kelari bisa. Oke. Nanti tinggal Kelari aja nih. Ini langsung ke bis, Mas. Langsung ke bis aja. Oke. Dan seperti ini tiketnya, teman-teman. Tadi pas datang langsung dikasihin sama petugasnya, dan kita ke bagian SE2.
Jadi yang jalan tuh ada SE1, ada SE2. Kurang tahu kemana tujuannya, nanti kita tanyain. Di sini tertera harga tiketnya 300.000 ya. Padahal aku ini bayar cuma 270 teman-teman. Seatnya 1A, keberangkatannya jam 6 lewat 30. Sekarang masih jam 6 lewat 10 teman-teman, 20 menit lagi. Agak sedikit mepet sih buat teman-teman, mungkin kalau mau naik bis usahakan setengah jam itu harus sudah ada di tempat teman-teman, di tempat boarding. Mau itu di terminal, di pool, di agen. Jadi untuk mengantisipasi telat teman-teman. Nah, kita absenin dari belakang teman-teman. Ini ada seri apa ini? Pakai Legacy SR2. Kodenya R65. Ini ada Hino RK teman-teman, tapi udah rebody. Jadi Legacy SR3. Ini sleeper yang terbaru teman-teman, pakai body dari Tentrem. Ini kalau nggak salah baru ada satu di armadanya. Dan ini super eksekutif, sebelah sana ada super eksekutif juga. Ini SE1, itu SE2. Terus ini seri V teman-teman, siap untuk diberangkatkan. Wah, ternyata armadanya ribbon ya. Aku waktu itu naik masih yang warna pink teman-teman, yang Legacy SR2. Waktu itu video tripnya nggak tayang gara-gara sebagian filenya hilang teman-teman. Wah, nanti tak coba nih angkatan pagi ribbon seri V. Waktu itu naiknya dari Kelari. Si pagi. Mas, simpan bagasi bisa nggak? Bagasi bawah. Oh ya udah. Tas ini mau simpan bagasi bawah. Karena penumpangnya udah naik semua, akhirnya bis diberangkatkan lebih cepat dari jadwal yang tertera. Dan hari ini penumpangnya yang naik dari Pool Jombor cuma aku aja teman-teman. Oke lanjut, mari kita ulas bis yang akan mengantarkan kita menuju Kelari ini. Dengan kelas super eksekutif berkonfigurasi 21 dan keseluruhannya berjumlah 23 seat yang kalau nggak salah ini merupakan produk seat dari Aldila teman-teman. Sekilas bentuk dan lekukannya mirip dengan seat super eksekutif bis Safari Dharma Raya yang pernah aku naikin beberapa bulan lalu teman-teman. Tapi bedanya ini pakai full bludru, jadi lebih hangat gitu. Tapi minusnya harus sering-sering dibersihin supaya debunya nggak numpuk di kursi. Mengisi seri SE2 Angkatan Pagi Jogja Ciawi dengan kelas super eksekutif, bis bernomor bodi R97 ini ditopang oleh sasis Hino RK8 non air suspension alias masih menggunakan per daun teman-teman, dibalut oleh bodi Legacy SR2 XHD Prime. Ya, hitungannya udah lumayan berumur sih, tapi kita lihat aja selama perjalanan apakah kenyamanannya tetap terjaga seperti dulu. Dalam perjalanan bersama Handoyo SE2 Angkatan Pagi ini, kita disediakan bantal dan selimut di setiap seatnya. Setelah aku amati, ternyata di bis ini belum ada port USB buat ngecas HP yang ada di lover AC itu teman-teman. Mengingat di tahun itu ketika bis ini lahir, tren charger di lover AC belum seramai sekarang. Jadi, kalau mau ngecas HP selain menggunakan powerbank yang teman-teman bawa, bisa di kompartemen penyimpanan bagian atas. Di situ biasanya disediakan stop kontak teman-teman, tapi harus sambil diawasi ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan kurang lebih seperti ini point of view dari seat 1A. Dengan tinggiku yang 173 cm ini masih cukup luas teman-teman. Jadi kita nggak mentok dengan partisi yang ada di depan kita ini. Tapi dengan catatan leg raise-nya jangan sampai dinaikin full ke atas. Overall cukup oke lah.
Sayuran kayaknya. Ora jelas gajah racet dong. Dan masuk lagi Handoyo seri V teman-teman. Bis ini tuh yang tadi barengan berangkat dari terminal Jombor. Ini kelasnya eksekutif VIP kalau nggak salah. Depannya eksekutif, belakangnya itu VIP. Tapi kalau dilihat-lihat ini kursinya ukuran jumbo nih. Menarik buat dicoba. Tak lama kemudian kita tiba di salah satu terminal di daerah Temanggung yang letaknya menurutku ini cukup unik teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sering atau pernah naik bis Jogja-Jakarta via Temanggung Parakan ini ya pasti udah nggak asing lagi sama terminal ini. Namanya Terminal Madu Reso teman-teman. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga di tempat servis makan PO Handoyo ini teman-teman, yaitu di Rumah Makan Indorasa 3. Ya, ini adalah rumah makan milik PO Handoyo sendiri teman-teman.
Dan bis yang kita naikin ini menjadi bis yang pertama masuk ke rumah makan Indorasa 3 ini teman-teman. Wah, yang lain masih pada di belakang nih. Salah teman-teman. Ini yang VIP sama eksekutif. Yang super X sama sleeper sebelah sini. Apa bedanya ya? SE. Maaf tan kiri. Oke teman-teman, seperti ini servis makan untuk kelas super eksekutif di rumah makan Indorasa 3 ini teman-teman. Ini ada lauknya cuma satu ya, ayam bakar aja, terus ada tempe sama sayur asem tuh, terus ada lalapan, terong sama timun kalau nggak salah, tapi aku nggak ambil. Tiketnya disobek, tapi gokil loh, jarang-jarang nyobeknya lumayan rapih gini, gokil, musiknya kenceng banget. Yaudah kita mau makan dulu teman-teman. Wah, baru ngeh teman-teman, ternyata pas kita masuk lagi kita dibagiin snack. Udah ada di setiap seatnya. Penasaran, mumpung belum berangkat, mari kita buka. Apa ini? Air sama ada kacang. Udah cuma 3 item doang. Kayaknya kalau nggak salah ini sama deh, kelas eksekutif sama super eksekutif snacknya kayak gini. Tapi dulu tuh ininya roti teman-teman, bukan kue kayak gitu. Oke lah. Dan untuk lover AC-nya ini masih model yang lama ya, jadi belum ada slot USB-nya karena bodinya masih SR2. Jadi paling enggak kalau mau ngecas tuh di kompartemen atas ini teman-teman.
Ada secarik informasi nih teman-teman. Di beberapa bagian kaca bis ini terdapat stiker atau tempelan yang bertuliskan penumpang yang ingin menyimpan laptop di kotak penyimpanan dipersilahkan menghubungi kru. Terima kasih. Sumpah dah, patut diapresiasi kepekaan manajemen dari PO Handoyo terhadap beberapa isu belakangan ini yang sangat membuat resah bagi pengguna bis akap kayak saya ini. Ya menurutku ini udah lebih dari cukup untuk menyikapi situasi saat ini. Jis banget dah manajemen PO1 ini. Iya teman-teman, berhubung sesaat lagi kita akan tiba di tujuan, izinkan aku untuk memberi sedikit ulasan pada perjalanan kali ini. Menurutku, kelas super eksekutif Handoyo ini agak kurang worth it ya teman-teman. Setelah beberapa kali naik Handoyo seri lain, mungkin better ambil yang kelas eksekutif 30 atau 28 seat dengan armada terbaru. Menurutku itu lebih nyaman sekalipun dilihat dari berbagai aspeknya. Soalnya bulan-bulan kemarin aku sempet tuh naik Handoyo dan kebetulan dapat unit Hino RM dengan eksekutif 30 seat dan menurutku itu lebih nyaman teman-teman. Kecuali bagi orang-orang yang memprioritaskan seat 1. Karena di kelas eksekutif biasa nggak ada tuh seat yang 1, soalnya konfigurasinya 2-2. Sedangkan super eksekutif konfigurasinya 2-1. Dan nilai plus yang dimiliki kelas super eksekutif ini, selain konfigurasi 21, kita dapat servis makan yang lebih eksklusif teman-teman. Contohnya kayak tadi tuh, menu makanannya dibedain sama kelas yang di bawahnya. Tapi kalau nggak salah, super eksekutif ini pelan-pelan mulai peremajaan teman-teman. Beberapa waktu lalu, aku sempat lihat di sosial media, ada armada Handoyo kelas super eksekutif pakai bodi Avante H8 dengan seat 21 jumbo dari Rimba Kencana. Dan kayaknya itu menurutku masterpiece-nya kelas SE deh. Jadi penasaran pengen nyobain SE yang baru. Tapi overall bis yang kita naikin kali ini masih cukup nyaman kok. Aku masih bisa tidur nyenyak tuh. Balik lagi, ini hanya secarik pendapat. Selera orang beda-beda dan pilihan penuh ada di tangan kalian teman-teman. Turun Pak. Dan pada akhirnya kita tiba di kantor perwakilan Handoyo yang ada di Kelari, Karawang tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih banyak kepada kru Handoyo R97 yang bertugas pada hari itu. Setiap perjalanan selalu ninggalin cerita, gue cuma numpang mengabadikan biar kenangan nggak hilang. Dan kita ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Tapi jangan lupa pada subscribe ya. Oke, see you.